Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidzawil huquqi wal atibar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaifa halukum jami'an ya ashabi wa ashabati? Semoga selalu disehatkan oleh Allah dalam segala perkaranya. Karena apa? Karena percuma jika hanya badan yang sehat tapi si otak tidak sehat. Percuma badan yang sehat tetapi si uang pada nyendet. Kan tidak enak tuh. Jadi pengennya tuh semuanya sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Badan sehat, rezeki sehat, urusan sehat, dan cintanya sehat. Oke, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri tanpa kami sebutkan alamat kami. Bukan karena kami takut diteror ya, tapi kami itu cuma enggak siap untuk dilamar. Baiklah, pada kelompok 14 ini di sini kami akan menjelaskan tentang metode pembelajaran qiraah tingkat MTS atau tingkat dasar. Jadi materi yang pertama akan disampaikan dan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu nama saya Ahmad Fahmi. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian qiraah. Good job. Kemudian materi yang kedua akan disajikan oleh teman kita Muhammad Rizky Maulana, dan materi yang ketiga disajikan oleh teman kita Ahmad Salim. Oke, silahkan perkenalkan diri kalian. Nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya akan menyajikan materi yang kedua, yaitu tentang tujuan pembelajaran qiraah. Nama saya Ahmad Salim. Saya akan menyajikan materi yang ketiga, yaitu tentang strategi pembelajaran qiraah. Oke, baiklah. Yang pertama, saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan apa pengertian qiraah. Apa sih qiraah itu? Qiraah secara bahasa atau etimologi diambil dari bahasa Arab yang berarti bacaan. Tapi menurut di sini yang akan kita bahas adalah pembelajaran qiraah secara istilah atau terminologi adalah keterampilan membaca dengan menyajikan materi pelajaran dengan cara lebih dulu mengutamakan membaca, yakni guru itu mula-mula membacakan topik bacaan, kemudian diikuti oleh siswanya. Pembelajaran qiraah ini bisa juga disebut dengan pembelajaran menelaah. Keduanya ini sama-sama berbasis bacaan. Akan tetapi, keduanya ini memiliki perbedaan. Yang pertama, qiraah yang artinya sebagai pembelajaran membaca, sedangkan menelaah tadi dapat diartikan lebih menekankan pada aspek analisis dan pemahaman pada bacaan. Kemudian mengenai target qiraah adalah mampu membaca teks bahasa Arab dengan fasih, jelas, mampu menerjemahkan dan mampu memahaminya dengan baik dan lancar. Yang mana tujuannya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh saudara kita akhina fillah Muhammad Rizky Maulana. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan qiraah yang pertama adalah dapat mengenali naskah tulisan bahasa Arab, yaitu dengan cara
gurunya menguasai dulu kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab dan cabang-cabang dari ilmu bahasa Arab seperti ilmu nahwu dan saraf dan sebagainya. Yang kedua, memperkaya kosakata bahasa Arab dengan metode yang menyenangkan. Memperkaya kosakata bisa dengan apa saja, dengan metode yang menyenangkan, yang nanti pembahasannya akan dibahas pada sesi selanjutnya atau pada teman kami nanti. Yang ketiga, tujuan dari qiraah adalah dapat memaknai dan menggunakan kosakata bahasa Arab dengan benar dan baik. Perlu adanya pembiasaan sehingga seorang terlatih dengan menggunakan kosakata bahasa yang baik. Misalnya pada tahap analisis, yaitu menganalisis kalimat menjadi kata. Maksudnya, guru meminta siswa untuk memulai kalimat yang diajarkan menjadi kata-kata serta menyebutkan setiap katanya. Misal, jalasa Su'ad 'alal kursi. Kalimat tersebut menjadi atau dijadikan jalasa Su'ad al-kursi. Ada pembagian itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya memisahkan bunyi huruf yang akan dipelajari. Contoh, huruf sin pada kalimat atau pada kata jalasa ketika dipatahkan, yang kedua su'ad ketika didomahkan, dan yang ketiga kursi ketika dikasrahkan. Ini adalah cara mengajarkan untuk mengucapkan kalimat sasisu. Dan setelah menganalisis kata ke dalam bunyi setiap hurufnya, contoh juga dan kata jalasa menjadi dibagi jim, lam, sin, dan begitulah seterusnya. Adapun tujuan keempat qiraah yaitu adalah dapat membaca dan mengetahui berbagai macam-macam informasi melalui membaca bahasa Arab. Tanpa kita sadari bahwa membaca bahasa Arab untuk siswa dapat memberikan banyak inspirasi, yaitu menambah wawasan dan informasi. Cerita atau ide-ide yang tertuang dalam suatu buku yang berbahasa Arab yang nanti dibaca siswa dapat membuka jalan pikirannya supaya lebih mengenal dunia lain. Yang kedua adalah menambahnya kosakata bagi siswa. Dengan membaca kalimat yang berbahasa Arab, tanpa sadar itu dapat menambah kosakata yang bisa digunakannya untuk kehidupan kesehariannya nanti atau dalam pembelajaran bahasa Arab. Serta dengan membaca kalimat yang berbahasa Arab menambah keterampilan untuk berpikir dan menganalisis sehingga siswa mampu atau mendapat akses atau jalan untuk menyelesaikan alur cerita atau penyelesaian cerita. Adapun yang terakhir dan tujuan qiraah adalah dapat menjadi sarana bertukar pikiran dan ide. Ya, demikian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Ahmad Salim. Metode pembelajaran qiraah. Pada pembelajaran qiraah, metodenya terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode kartu dan metode analisis. Pertama, metode kartu. Pada metode ini biasanya digunakan untuk mengajarkan kata-kata atau kalimat dengan pasangannya. Misalnya, kata dengan artinya atau soal dengan jawabannya dan sebagainya. Jadi kayak mencocokkan gitu nah. Dalam pembelajaran qiraah dapat menerapkannya untuk melakukan evaluasi pemahaman siswa terhadap isi bacaan dengan membuat kartu-kartu soal dan jawabannya. Adapun langkah-langkahnya ialah yang pertama, siapkan kartu berpasangan soal dan jawaban lalu diacak.
jangan diacak. Lalu bagikan karakter tersebut kepada siswa dan mintalah mereka untuk memahami artinya. Yang ketiga, mintalah semua siswa untuk mencari pasangannya masing-masing dengan tanpa bersuara. Jadi diam aja, boleh bertiruan. Yang keempat, setelah menemukan pasangannya, mintalah siswa berkelompok dengan pasangannya masing-masing. Yang kelima, mintalah masing-masing kelompok untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Lalu, berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Yang ketujuh, berikan klarifikasi terhadap hasil kerja kelompok tersebut atau berikan nilai lah dari hasil kerja kelompok itu. Nah, yang kedua, metode analisis. Tujuan dari penggunaan strategi ini diantaranya adalah untuk melatih siswa dalam memahami isi bacaan dengan cara menemukan ide utama dan ide-ide pendukungnya. Proses penemuannya dapat dimulai secara individual atau masing-masing pribadi, kemudian dilakukan diskusi dalam kelompok sebelum akhirnya dipresentasikan. Strategi ini di samping melatih ketajaman analisis terhadap isi bacaan, juga dapat melatih untuk menemukan alur pikir dari penulisnya. Memahami teks bacaan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama-tama bagikan teks atau bacaan kepada masing-masing siswa. Habis itu mintalah semua siswa untuk membaca teks tersebut dengan seksama. Lalu mintalah masing-masing siswa untuk menemukan atau menuliskan ide utama dan pendukung secara individu. Jadi para siswa itu disuruh menulis ide utamanya atau ide pokoknya lah secara individu masing-masing, bukan berkelompok. Lalu mintalah siswa untuk berkelompok dan mendiskusikan hasil masing-masing. Nah, setelah menulis itu baru minta mereka untuk berkelompok. Lalu mintalah beberapa siswa untuk menyampaikan hasilnya atau dipresentasikan di depan kelas mewakili kelompoknya, ketuanya misalnya. Yang keenam atau selanjutnya, berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Yang ketujuh, berikan klarifikasi terhadap hasil kerja siswa tersebut agar pemahaman terhadap bacaan semakin baik. Jadi dinilai akhirnya atau jelaskan ulang. Oke teman-teman, itulah tadi kalam-kalam pemakalah yang bisa kami sajikan untuk Anda semua. Sekarang kita memasuki sesi pertanyaan. Oh ya teman-teman, oleh karena hari ini kita tadi membahas tentang qiraah atau bacaan, jadi untuk sesi pertanyaan ini kalian baca sendiri-sendiri ya, untuk melatih bacaan kalian. Oke, inilah pertanyaannya. Oke, sekian dari kami. Dan untuk penutup, saya persilahkan kepada akhina fillah Ahmad Salim untuk menutup acara ini. Ya, sekian yang bisa kami jelaskan. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe.